Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Tetap semangat. Bagaimana kabarnya? Baik. Seperti biasa ya, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya siapa? Oke, Latif mohon dipimpin ya doanya. Sebelum belajar. Bisa dibaca dulu ya. Nesya, Naura, Saida, Salsa, Laras, Wali, Ardan, Latif, Hilda, Nana, Zio, Ardan, Adit, Rahma, Abi. ada yang belum dipanggil? Oke, berarti ini masuk semua ya? Oke. Selanjutnya kita menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Coba Nesya sini. Ini ya, ya apa nih? Dari Sabang sampai Merauke, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjaya pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, boleh duduk Nesya, terima kasih. Review kembali materi yang kemarin. Kemarin kan sudah belajar pengertian gaya dan macam-macam gaya. Coba siapa yang bisa menyebutkan apa ya itu gaya? Oke, kamu dulu. Coba apa ya gaya? Diam. Oke, coba sebutkan apa itu gaya, Nak? Gaya merupakan dorongan atau tarikan yang dapat mengubah posisi, arah, atau bentuk benda. Oke, terima kasih. Betul ya. Coba tepuk tangan semuanya. Terus teman-teman juga belajar macam-macam gaya. Coba sebutkan macam-macam gaya. Ada gaya apa saja? Gaya
Gaya gesek. Hai, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk belajar. Bertemu lagi di channel Pustaka Rama. Kali ini kita akan mempelajari tentang gaya gesek. Mari kita simak penjelasannya. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan gaya gesek? Gaya gesek adalah gaya yang muncul karena ada dua permukaan yang saling bersentuhan. Biasanya gaya gesek ini berlawanan dengan arah gerak benda. Jadi sentuhan suatu benda dengan lintasannya akan membuat gesekan yang akhirnya membuat bendanya bergerak. Besar atau kecilnya gaya gesek sangat bergantung pada permukaan bendanya. Jika semakin kasar permukaan benda, maka akan semakin besar gaya geseknya. Begitu juga sebaliknya. Jika permukaan bendanya halus, maka nilai gaya geseknya akan semakin kecil. Apa saja contoh penerapan gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita bahas bersama-sama yuk. Memperbesar gaya gesek. Gaya gesek dapat diperbesar dengan membuat permukaan benda menjadi lebih kasar. Contoh penerapannya antara lain, ban mobil atau motor terbuat dari bahan karet dan dibuat beralur agar tidak mudah tergelincir. Bagian alas sepatu juga dibuat dari karet dan memiliki alur, sehingga kita tidak mudah terpeleset saat menggunakannya. Serta gesekan pada rem sepeda yang membuatnya dapat berhenti. Nah, itulah contoh penerapan gaya gesek yang dilakukan dengan memperbesar gayanya. Memperkecil gaya gesek. Selain dapat diperbesar, gaya gesek juga dapat diperkecil untuk memudahkan aktivitas kita sehari-hari. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat permukaan benda menjadi halus atau dengan memberikan oli atau pelumas pada benda tersebut. Bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Yuk simak penjelasan berikut ini. Contoh penerapan gaya gesek dengan memperkecil gaya gesek tersebut dapat kita amati pada benda-benda di sekitar. Misalnya roda pada kulkas yang membuatnya mudah untuk digeser atau dipindahkan. Mobil balap yang bentuknya dibuat aerodinamis untuk mengurangi gesekan angin dengan mobil sehingga mobil dapat melaju lebih cepat. Dan juga pemberian oli atau pelumas untuk meredam gesekan antar logam di dalam mesin kendaraan sehingga mesin menjadi halus. Nah, itulah contoh penerapan gaya gesek dengan memperkecil gayanya dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat gaya gesek. Gaya gesek memiliki banyak sekali manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain yaitu memungkinkan kita dapat berjalan tanpa tergelincir, membuat suatu benda yang bergerak bisa berhenti, menahan benda supaya tidak bergeser, menghangatkan tubuh. Misalnya saat kita menggosokkan telapak tangan ke permukaan kulit, maka gesekan akan menimbulkan panas. Serta membuat api. Kita juga bisa membuat api dari gesekan dua buah batu atau gesekan dari batang korek api. Nah, tentunya masih banyak lagi ya manfaat dari gaya gesek. Nah, sebagai tugasmu, lengkapilah peta pikiran berikut ini. Kamu dapat menjeda video ini untuk membacanya ya. Selamat mengerjakan.
Demikian penjelasan tentang gaya gesek. Semoga informasinya bermanfaat ya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Tekan juga tombol loncengnya agar kalian tidak tertinggal untuk menyaksikan video-video terbaru dari kami. Sampai jumpa.
Wes. Tuh. Oke, pintar. Sebutnya contoh gaya gesek lainnya. Liannya jadi sebutnya kelompok 2. Apa coba? Coba kalian menyatukan tangan gini. Coba kalian gini semua. Banyak tangan kalian gesek nih. Seperti ya. Ini sama, ini gaya gesek juga. Semakin cepat bergesek, semakin panas. Kalau kalian pakai sepatu ini, terus di tempat berpasir, biasanya kalian kepleset apa enggak? Enggak. Pasir loh. Pasir ya udah ya. Kalau kalian pas jalan di lantai sektor itu kepleset. Berarti kesimpulannya mana? Berarti kalau di permukaan kasar, gaya gesek itu besar. Jadi kita kalau jalan itu enggak terpleset. Berarti kalau di permukaan licin, gaya gesek itu segi kita ini kita gimana sih terpleset. Nah itu tandanya gaya gesek kecil. Oke, kita praktek ya. Nanti caranya kita menyiapkan kelereng. Sudah ada semua toh? Nah, terus nanti kelereng ini dibimbing nih di permukaan meja atau lantai yang bisa, terus sama di permukaan rumput di luar. Terus nanti toh kalian menjawab ini bagaimana toh gerakan kelereng pada meja atau lantai, terus bagaimana gerakan kelereng pada permukaan rumput, nanti dibandingkan. Oke? Paham? Paham? Oke. Yang kita praktekkan gini loh, digini. Nah, oh dibandingin kalau permukaan saya rumput itu kepiye enggak? Ini kan loh, sebenarnya kan manusia. Kan belum bandingin kalau saya rumput toh. Cuaca heram. Berarti perbandingannya apa? Kalau ini nggak licin, tapi kalau di sate gitu. Rumputnya sampai apa? Langsung berhenti kok. Berarti itu apa? Perbedaannya apa itu? Kecepatan. Berarti nulis di tabelnya kayak gitu ya jawabannya. Tabel yang itu loh yang tak kasih. Terus ini bener-bener. Ngerti kelereng nggak?
Ini Pak Abir. Tak contek dah. Berarti ini kebalikannya berarti. Berarti kalau ini kebalikannya, tinggal ditulis. Iya tulisan. Terus tulis. Lambat. Lambat. Sionya lagi lambat. Punya NASA. Ya pasti Pak. Kebalikannya apa? Yang di rumput? Ya, gantian gue. Aku tulisannya ada. Bagaimana gerakan kelereng pada permukaan meja atau lantai? Sebentar. Cepat, lancar, jarak tempuh jauh. Betul tidak? Oke, nomor 2. Bagaimana gerakan kelereng pada permukaan rumput? Lambat, tidak. Lancar, jarak tempuh dekat. Oke, terima kasih Wali. Boleh duduk. Oke, berarti kesimpulan